minimum nasional adalah 21 hari. Ini semuanya di atas 21 hari. Dan memang secara faktanya ketahanan energi kita, storage kita itu maksimal di angka 25 sampai 26 hari, nggak lebih dari itu. Makanya sekarang pemerintah lagi sedang berusaha untuk membangun storage yang kapasitasnya bisa sampai dengan 3 bulan. Karena itu standar internasional. Berikut pasti ada pertanyaan adalah bagaimana dengan persoalan PLN? Saya mencoba untuk melihat dinamika itu juga, bahwa RKAB untuk batu bara dan nikel itu memang kita lagi menata, kita melakukan penyesuaian. Kenapa kita menata? Karena memang ini kita hitung betul antara supply and demand. Idealnya adalah batu bara kita produksi banyak, volumenya besar, tapi harganya juga harus bagus. Tapi apa yang terjadi? Sekarang kita produksi banyak, tapi harganya kan lagi jatuh. 43% dari total batu bara yang diperdagangkan itu disuplai dari Indonesia. Total batu bara diperdagangkan, ada harga yang disubsidi, ada harga yang diserahkan kepada pasar. Kalau harga yang disubsidi, yang bensin, pertalite, itu mau naik berapapun tetap harganya sama sebelum ada perubahan dari pemerintah. Tetapi kalau untuk non subsidi, artinya harga pasar, dia akan fluktuatif berdasarkan dinamika harga pasar yang ada, yang sudah terjadi sebelumnya. Kan itu kan sudah terjadi bukan baru sekarang kan, dan itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya berdasarkan Permen tahun 2022, bahwa harga itu bisa, kalau yang non subsidi itu bisa terjadi dinamika. Tapi kalau yang subsidi, selama tidak ada kebijakan baru dari pemerintah, maka harganya tetap sama, termasuk dengan subsidi solar. Belum ada potensi kenaikan ya Pak ya? Sampai dengan kami rapat tadi belum ada. Jadi aman-aman saja. Hari raya yang baik, puasa yang baik, insya Allah belum ada kenaikan harga BBM ya. Oke. Harga ICP itu $70 per barel. Dan sekarang sudah naik menjadi 78 sampai $80 per barel. Ini yang akan kita harus hati-hati. Ini berdampak pada kenaikan subsidi yang akan ditanggung oleh negara. Tapi di sisi lain dengan kenaikan harga ICP itu juga negara mendapatkan pendapatan. Karena kan kita berkontribusikan kurang lebih sekitar 600.000 barel sampai 600.000 lebih barel per day. Nah, selisih ini yang sedang kita hitung. Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati untuk menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian kepada pelayanan kepada masyarakat kita. Khusus untuk menyangkut dengan persiapan hari raya, ya, akan targetkan FS lagi berjalan, dan ditargetkan di tahun ini pembangunannya udah mulai dilakukan. Jangan tanya saya bulan apa ya. Lokasinya di daerah Sumatera. Ya, Sumateranya pun jangan tanya saya di kabupaten apa. Oke. Saya pikir apa itu ya? Tadi kan saya bilang storage dulu, ya. Yang lain-lainnya kita bicarain. Kalau minyak jadi, minyak selama ada perutnya, sekarang kan pabriknya kita lagi dorong. Sekarang kan kita ingin untuk di dalam negeri semua. Sekarang solar sudah kita bangun. Sekarang kita lagi dorong untuk BBM kita itu untuk di kilang-kilang kita di Pertamina untuk around 93, 95, 98. Ini kan akan jadi di 2027. After juga kita akan dorong untuk bangun dalam negeri. Supaya ke depan yang kita impor itu adalah crude-nya. Kalau crude-nya ada, itu tinggal kita punya kilang refinery kita yang akan bangun. Sehingga dia masuk in out. Karena itu kan untuk kebutuhan dalam negeri kita. Baik, teman-teman media semua. Rapat kami cukup alot membahas
selama 2 jam dari jam 2 tadi, dan kami melakukan rapat DEN perdana atas arahan Bapak Presiden dengan melihat berbagai perkembangan yang ada. Alhamdulillah teman-teman semua, kita tahu bahwa Selat Hormuz sekarang lagi ditutup akibat dinamika perang antara Israel, Amerika, dan Iran. Dan ini dampaknya tidak hanya pada dampak perang, tapi juga berdampak pada energi global. Kita tahu bahwa di Selat Hormuz itu melewati kurang lebih sekitar 20,1 juta barel per day. Jadi Selat Hormuz itu supply global itu 20,1 juta barel per day, di mana 20,1 juta barel per day itu termasuk dalamnya adalah Indonesia melakukan impor crude dari Middle East yang melewati Selat Hormuz. Namun dengan berbagai macam dinamika yang ada, alhamdulillah ternyata setelah tadi kita detailing, dari total impor crude kita dari Middle East itu kurang lebih sekitar 20-25%. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brazil. Jadi secara keseluruhan impor kita untuk crude 20-25% dari Selat Hormuz, selebihnya tidak dari sana. Apa strategi yang harus kita lakukan agar kita tidak terperangkap dengan dinamika global? Jujur saya katakan bahwa dari intelijen kami, dari kajian kami, dari komunikasi kami dengan berbagai negara di dunia, sekalipun informasi disampaikan bahwa ketegangan ini akan selesai dalam waktu, ada yang mengatakan 5 hari, ada yang mengatakan 2 dan 4 minggu, tapi keyakinan kami setelah kami melakukan kajian, ini tidak. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.